Presiden Prabowo Subianto tidak akan berani menutup pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Waduh, apa ibaratnya hutan itu mama. Hutan itu kita punya mama yang pikirin satu Indonesia tuh udah ada habis. Udah habis. Kalian kemana aja kalau cuma fokusnya ke Raja Ampat gue aja? kemana cuy? Coba deh flashback lagi. Sekarang saya berada di Kepulauan Raja Ampat mewakili anak bangsa Indonesia. Lihatlah, sudah serusak ini tanah di Raja Ampat akibat keegoisan pemerintah Indonesia, teman-teman. Kisah baru dari para pecundang yang tersandra kasus membela yang curang. Kisah baru dari para bajingan yang tak tahu malu demi sebuah jabatan di balik menangnya 02. Kami sedang speak up terhadap lokasi tambang yang akan tepatnya di Pulau Manyefun dan Pulau Batang Pele. Oke, perkenalkan nama saya Patrick Moni. Saya sebagai pemandu wisata yang ada di Raja Ampat. Pertama saya mau mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni kemarin. Dan hari ini 7 Juni Sabtu 2025 saya sedang berada di lokasi wisata Pianemo, yang mana mereka bilang masih baik-baik saja. Ya, ini masih baik-baik saja. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau misalnya tambang mulai bergerak di sini? Siapa yang bisa menjamin sustainable tourism? Siapa yang bisa menjamin lingkungan hidup dan menjamin alam di sini? Oke, hari ini juga Pak Bahlil Menteri SDM berkunjung ke GAK, di mana GAK bukan titik lokasi yang sedang kami speak up lewat aksi demo kami beberapa minggu lalu. Kami sedang speak up terhadap lokasi tambang yang akan tepatnya di Pulau Manyefun dan Pulau Batang Pele. Di mana Pulau Batang Pele dan Pulau Manyefun merupakan kawasan suaka alam perairan Raja Ampat. Jadi suaka alam perairan Raja Ampat itu meliputi 5 pulau di sini: Manyefun, Waisilip, Bianci, Mutus, dan Nios Manggara. Oke, teman-teman bisa look the map bahwa Batang Pele ke arah Pianemo yang saat ini saya berdiri itu hanya berjarak kurang lebih 29 km, sangat dekat. Kemudian Batang Pele go to Wayak, Puncak Wayak dan Pos Hiu, Black Tip Shark itu kurang lebih 55 kilo. Dan yang lebih miris lagi, Batang Pele ke Pulau Yef Nabi yang merupakan bagian dari Kepulauan Meos Manggara yang masuk dalam suaka alam perairan Raja Ampat itu sangat dekat. Batang Pele ke Pulau Yef Nabi hanya 15 km. Di mana Pulau Yef Nabi merupakan cleaning stationnya ikan pari manta. Itu tempat di mana manta membersihkan diri dari kotoran, kulit mati, parasit, dan merupakan tempat makan dan juga perkembangbiakan. Udah cukup ya, pokoknya video tadi itu dibuat 1 hari yang lalu. Dan kita bisa lihat ya, bahwasanya pemandu wisata di Raja Ampat tadi bilang kalau Raja Ampat itu akan ya, kata-kata yang akan berarti belum terjadi ya. Jadi untuk video-video yang sudah beredar mengenai Raja Ampat sudah hancur, Raja Ampat sudah menjadi kenangan dan sudah menjadi gundul ya. Tapi kita nggak tahu ya, ada yang buatan AI, ada juga yang seperti asli ya. Tapi ini pemandu wisata bilang yang akan, berarti kalau yang akan itu belum hancur ya, belum terjadi. Sekarang saya berada di Kepulauan Raja Ampat mewakili anak bangsa Indonesia. Lihatlah, sudah serusak ini tanah di Raja Ampat akibat keegoisan pemerintah Indonesia, teman-teman. Ini baru sebentar mau ditambang, udah serusak ini. Apa kabar kalau dilanjutin ya Allah? Tolong hentikan secara permanen tambang nikel di Raja Ampat. Tolong, Raja Ampat itu bukan tanah kosong. Semena-menanya pakai tambang di sini. Ini tuh surga dunia, bukan surganya investor asing. Udah gila kali. Stop nggak tambangnya? Stop! Ayo semuanya kita selamatkan Raja Ampat dan share video ini sebanyak-banyaknya. Komen save Raja Ampat ya teman-teman. Save Raja Ampat. Raja Ampat, gas. Itu bayangan ya, mungkin bayangan lah. Orang ini menggambarkan kalau Raja Ampat ditambang ya seperti itu gambarannya ya. Save Raja Ampat, save Raja Ampat. Dari kemarin-kemarin kemana aja selain Raja Ampat? Gak tahu kemana cuma gue Raja ya. Ampat doang yang lo harus pikirin. Satu Indonesia itu tuh udah ada habis. Udah habis. Kalian Aduh. kemana aja kalau cuma fokusnya ke Raja Ampat gue aja? kemana cuy? Coba deh flashback lagi. Gue itu Pulau ke Komodo fake ya, juga ke nggak fake ada. Teguh Nggak Cilik. dibahas tuh. Di Bali pohon yang tertua aja dibongkar. Oh iya ya. Bang Deng. Terus
di Sulawesi, Kalimantan, Maluku. Kalian nggak mau bahas yang itu? Aduh, bahas ya. Kalimantan yang udah ditebang habis-habisan buat jadi kota yang katanya kayak Mekarta itu, gimana sekarang? Oh iya ya. Hah? Hancur. Mana kalian? Kenapa baru sekarang? Mana? Save Raja Ampat doang. Mepet kan posisinya. Atau pengalihan isu? Sebel. Lah gimana cuy? Mungkin orang belum sadar atau gimana ya cuy ya. Kalau Raja Ampat itu memang bagus sekali cuy, dan itu patut dijaga, jangan dihancurkan ya. Karena untuk pemulihannya itu membutuhkan waktu yang lama ya. Tidak bisa terus tumbuh langsung ya, langsung indah lagi seperti semula, nggak bisa. Kalau udah hancur ya nanti nunggu waktu indahnya ya lama. Itu pun kalau pulih belum tentu seperti semula ya, seperti keindahan yang bisa kita lihat sekarang. Karena saya rasa di Indonesia hutan terbesar yang terakhir hanya Papua. Jadi ya bagaimana kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya kalau menurut saya. Karena oksigen itu lebih penting daripada uang. Nah, benar. Jadi saya berharap supaya negara bisa lihat itu balik, timbal baliknya. Jangan negara memberikan dampak kelapa sawit kepada kita di sini. Karena kita sudah memberikan oksigen untuk negara makan pun dunia. Jadi kalau macam kelapa sawit itu datang, jangan sampai saya punya anak cucu mereka tidak lihat cendrawasihnya lagi. Nih cuy. Tapi nanti mereka lihat cendera sawitnya itu. Keindahan alamnya. Jadi itu yang saya takut sekali sebenarnya. Sekali ya. Karena kalau benar. ibarat kita Sukomo itu hutan itu tamsini. Jadi hutan itu tamsini. Ibaratnya hutan itu mama. Hutan itu kita punya mama yang istilahnya memberikan kita makan. Jadi kalau mama mati itu ibaratnya bukan saya lagi sebenarnya. Kata bapak tersebut, hutan itu ibarat mama, ibarat ibu ya, yang bisa memberikan makan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kalau hutannya hilang, hancur, ibaratnya seperti mamanya nggak ada ya, yang melahirkan dia nggak ada, terus dia sedih, kehilangan guys, kehilangan rumah, kehilangan seorang ibu yang memberikan makan, melahirkan, dan bisa menikmati keindahan setiap hari. Seperti itu ya. Presiden Prabowo Subianto tidak akan berani menutup pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Ya, saya sangat yakin 100% bahwasanya Bapak Presiden Prabowo tidak akan berani menutup tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Saya sangat yakin. Kenapa saya sangat yakin? Kenapa bang? Karena Kementerian ESDM saja mengatakan tidak temukan masalah di pertambangan nikel Raja Ampat. Ya. Bupati Gubernur juga mengatakan tidak ada kerusakan di pertambangan nikel Raja Ampat. Gubernur Bupati juga mengatakan masyarakat tidak ingin pertambangan nikel di Raja Ampat itu ditutup. Kalian yakin gak dengan berita ini? Bahwasanya ini benar-benar murni, tidak ada kerusakan, terus masyarakat itu tidak menginginkan pertambangan nikel itu ditutup. Saya gak yakin. Ya, dari berita-berita itu, dari statement-statement itu, Pak Prabowo tidak akan pernah berani menutup pertambangan nikel di Raja Ampat. Karena Pak Presiden Prabowo juga
hingga detik ini belum pernah berstatement apapun kan? Iya kan? Iya sih. Menurut analisa saya, kenapa Bapak Prabowo itu tidak berstatement? Kenapa Bang? Karena dia bingung. Kalau dia berstatement tapi tidak menutup pertambangan nikel itu, ya citranya buruk. Iya sih. Di depan masyarakat Indonesia. Benar sih. Kalau dia berstatement tapi menutup pertambangan nikel itu, ya nggak enak lah sama Bapak Jokowi pastinya. Karena yang ngasih izin siapa? Pak Jokowi. Terus Pak Jokowi sudah memberikan izin kepada pengusaha-pengusaha itu. Kalau sampai dibatalkan, rugi banyak. Rugi dong. Nggak mungkin dong. Gimana menurut kalian? Gimana komentar kalian tentang ini? Setuju nggak dengan pendapat saya?